Ya, selamat sore, selamat datang atas kehadiran saudara untuk mengikuti pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial, yaitu khususnya kelas 7 atau kelas 1 SMP ya. Saya mulai. Yang pertama-tama kita mengenal alam Indonesia ya, atau alam Indonesia ini adalah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa, memberikan negara yang luas, subur ya, di samping luas subur tanahnya, juga banyak hasil tambangnya dari tanah tersebut. Nah, ini yang perlu kita syukuri untuk selamanya ya, berkaitan dengan hasil-hasil yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebenarnya ya tidak akan kekurangan ya. Nah, dari alam Indonesia ini perlu saudara ketahui, yaitu diantaranya meliputi daripada beberapa hal, antara lain ya, yang pertama adalah letak Indonesia ya, letak Indonesia. Kemudian yang kedua adalah iklim Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa letak Indonesia itu ada dua hal yang pokok ya, yaitu letak yang perlu saudara hafal juga. Pertama, secara astronomis dan secara geografis ya. Jadi di sini saya ulangi, letak Indonesia meliputi dua hal, yaitu letak secara astronomis dan geografis. Yang pertama, apa yang dimaksud astronomis? Astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujurnya. Jadi saya ulangi, astronomis pengertiannya yaitu letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur ya. Kemudian yang kedua adalah letak secara geografis, yang meliputi pertama terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian yang kedua terletak dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, ini tadi kaitannya dengan letak geografis ya, yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian terletak dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian yang kedua, bahwa kita mengenal adanya iklim di Indonesia. Yang kedua ini mengenai iklim di Indonesia, itu perlu juga saudara ketahui bahwa di Indonesia itu sebenarnya ada 3 iklim ya. Ya, mungkin saudara ingat bahwa yang sering saudara ketahui iklim itu
dua, tapi sebenarnya iklim itu di sini ada apa? Ada tiga ya, yaitu iklim tropis, iklim musim atau muson, dan yang ketiga iklim laut. Apa yang dimaksud dengan iklim tropis yang pertama ini, bahwa adanya di daerah atau sekitar garis khatulistiwa, sehingga iklimnya panas, atau yang dimaksud ini panasnya adalah tropis itu. Jadi artinya tropis itu sebenarnya juga panas, yang mengakibatkan adanya kemarau dan penghujan ya, serta adanya pancaroba. Jadi perlu saudara ketahui juga bahwa akibat dari iklim tropis, karena tadi di lingkungan atau sekitar garis khatulistiwa itu, pengaruh tropis atau panas itu mengakibatkan adanya kemarau, dan sebaliknya juga adanya penghujan ya, serta adanya pancaroba. Pancaroba itu maksudnya antara kemarau dan penghujan itu ada pancaroba, yang mungkin dari angin atau udaranya itu juga berbeda. Kemudian yang kedua, iklim muson atau musim ya. Iklim musim atau muson di sini ada dua jenis, yaitu pertama, bahwa angin musim barat daya, adanya angin musim barat daya tadi adalah antara bulan Oktober dan April. Jadi saudara harus ingat bahwa musim barat daya antara Oktober April itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan angin yang terjadi di dalam musim itu adalah angin musim timur laut. Jadi di dalam hal ini berkaitan dengan timbulnya musim-musim sebaliknya ya, yaitu bulan April dan Oktober ya. Saya ulangi, yang pertama tadi kaitannya di iklim musim atau muson tadi, bahwa pertama angin musim barat daya yaitu Oktober dan April. Kemudian angin musim timur laut itu adalah antara April dan Oktober ya, jadi sebaliknya. Sehingga di dalam kata lain atau bahasa lain, antara Oktober April itu adalah musim penghujan, sedangkan sebaliknya April sampai Oktober itu adalah musim kemarau ya. Tapi memang dalam kenyataannya sekarang itu beda lagi. Apakah benar Oktober sampai April itu mesti hujan, dan sebaliknya apakah April sampai Oktober itu musim timur laut, musim kaitannya dengan timur laut, adanya kemarau. Ya memang dalam kenyataannya sekarang memang ada perbedaan sedikit ya. Karena apa ya? Karena mungkin dari keadaan atau lingkungan dari negara Indonesia sendiri, juga negara lain yang tidak stabil karena pengaruh-pengaruh perkembangan kemajuan teknologi Indonesia. Karena di dalam kemajuan teknologi kadang-kadang terjadi hal-hal yang kurang diinginkan.
adanya pencemaran meliputi darat, udara, laut itu juga mempengaruhi. Karena apa? Karena di sini ya timbul adanya waktu-waktu tertentu terjadi hujan. Ya misalnya di negara kita sendiri di Indonesia atau di tiap-tiap provinsi terjadi hujan, seharusnya tidak hujan. Jadi kemarau misalnya bulan Juni, Juli itu kan harusnya tidak ada hujan, tapi kenyataannya ada hujan. Nah ini kalau orang mengatakan hujan kiriman, apakah itu maksudnya hujan kiriman dalam pengertian terjadinya hal yang kurang diperhitungkan, itu ya bisa terjadi. Kenyataan menunjukkan adanya perbedaannya. Kemudian yang ketiga adanya iklim laut. Nah di sini perlu digarisbawahi bahwa iklim yang terjadi itu iklim tropis, iklim muson atau musim, dan iklim laut. Nah yang ketiga iklim laut, bahwa di Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak laut. Memang Indonesia dikelilingi oleh laut sebenarnya. Di samping wilayah atau negara Indonesia itu luas ya, tanahnya subur, tanahnya banyak hasilnya, laut pun juga banyak hasilnya. Seharusnya Indonesia itu juga boleh dikatakan kalau kekurangan dalam biaya hidup sebenarnya ya tidak. Kalau kita melihat dari luas Indonesia yang meliputi daratan dan lautan yang hasilnya sangat luar biasa, hanya kelemahannya memang bangsa kita, bangsa Indonesia, meskipun sekarang sudah 75 tahun ya, merdeka itu kan 75, 45 sampai sekarang 2000, tapi kenyataannya mengelola wilayahnya sendiri ya, pengelolaan terhadap tanah, terhadap laut pun masih kurang maksimal ya, sehingga timbul daerah yang kelaparan dimungkinkan bisa terjadi ya. Sebenarnya yang daerah tandus bisa dibantu oleh daerah subur, tapi dalam kenyataannya seperti itu. Laut pun juga begitu ya, karena adanya iklim laut itu diharapkan bahwa negara Indonesia dengan hasil-hasil laut yang dimiliki itu juga sudah luar biasa, hanya pengelolaannya aja kurang maksimal. Ya kalau zaman dulu bangsa Belanda sudah menjajah, sekarang ingin kembali ke Indonesia. Karena apa? Indonesia itu boleh dikatakan tanahnya luas, daerahnya mempunyai nilai-nilai yang sifatnya positif, baik lautnya, baik daratannya ya, tanahnya subur, hasil tambang ya, lautnya juga mempunyai hasil yang luar biasa. Hanya pengelolaan terhadap Nusantara atau secara nasional bangsa Indonesia itu dalam mengelola wilayahnya, daerahnya sendiri belum maksimal. Artinya bukan belum bisa, tapi belum maksimal ya, masih kurang kurang mampu ya. Dalam arti masih banyak yang ketinggalan. Apakah dari segi teknologinya, apakah dari segi skillnya, keahliannya, apakah dari kemauan kerasnya bekerja, itu masih belum maksimal ya, perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan yang akan datang bisa terlaksana dengan tujuan kalau orang mengatakan kemarifah lojinawi ya, kalau bahasa
daerah sini Gemari Palok Cinawi, karena di dalam bahasa Indonesia itu merupakan daerah yang subur makmur ya, jadi tidak memungkinkan bangsa Indonesia itu kelaparan, artinya bisa terpenuhi atau tercukupi kebutuhannya. Sehingga dari materi yang saya berikan ini pada sore hari ini mengenai alam Indonesia ya, itu saya mengharapkan bisa mengerti dan memahami bahwa alam Indonesia itu ada letaknya, ada iklimnya ya. Letaknya tadi secara otonomis dan geografis